Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat kehidupan, kesehatan, serta kesempatan untuk terus meningkatkan ketakwaan kepadanya. Semoga limpahan rahmat, berkah, serta perlindungannya selalu tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, marilah kita sama-sama membahas salah satu amalan ibadah yang memiliki keutamaan luar biasa, yaitu sholat tahajud, serta 5 surat pendek yang sangat dianjurkan untuk dibaca ketika menjalankannya. Keutamaan sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di waktu malam, terutama setelah bangun dari tidur. Ibadah ini memiliki banyak keutamaan, salah satunya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ayat ini menunjukkan bahwa sholat tahajud adalah ibadah yang memiliki keistimewaan besar, karena dapat menjadi sarana untuk mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat menekankan pentingnya sholat tahajud. Dalam banyak riwayat hadis, beliau menjelaskan bahwa sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh, sebab di dalamnya terdapat keberkahan, kedekatan dengan Allah, serta ampunan bagi dosa-dosa. Sholat tahajud juga menjadi sarana untuk menenangkan hati, memperkuat keimanan, serta memohon kepada Allah segala kebutuhan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sholat tahajud sangat dianjurkan untuk dilakukan secara rutin dan istiqomah. 5 surat pendek yang dianjurkan dalam sholat tahajud. Dalam pelaksanaan sholat tahajud, kita tidak diharuskan membaca surat-surat yang panjang. Beberapa surat pendek dari Al-Quran juga sangat dianjurkan untuk dibaca dalam sholat ini. 5 surat pendek yang dianjurkan dalam tahajud. Dalam pelaksanaan sholat tahajud, kita tidak diharuskan membaca surat-surat yang panjang. Beberapa surat pendek dari Al-Quran juga sangat dianjurkan untuk dibaca dalam sholat ini, karena memiliki makna yang mendalam dan membawa banyak manfaat bagi kehidupan kita. Berikut adalah 5 surat pendek yang sangat dianjurkan untuk dibaca ketika melaksanakan sholat tahajud. 1. Surat An-Nas. Surat An-Nas adalah salah satu surat perlindungan yang mengajarkan kita untuk senantiasa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bisikan setan dan godaan jin yang dapat menyesatkan manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan membaca surat An-Nas dalam sholat tahajud, kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari segala macam kejahatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Surat ini juga mengajarkan kita untuk selalu bersandar hanya kepada Allah dalam menghadapi segala tantangan hidup. 2. Surat Al-Falaq. Seperti halnya surat An-Nas, surat Al-Falaq juga merupakan surat yang berfungsi sebagai perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Dalam riwayat
Dalam riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad pada surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq pada surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas pada surat An-Nas 3 kali setiap pagi dan petang, karena bacaan ini akan mencukupi bagimu dari segala sesuatu. Membaca surat Al-Falaq dalam sholat tahajud mencerminkan keyakinan bahwa hanya Allah satu-satunya pelindung sejati dari segala bentuk kejahatan yang ada di dunia ini, termasuk gangguan jin, sihir, dan hasad, dengki dari orang-orang yang berniat buruk. 3. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Bacalah Qul huwallahu ahad pada surat Al-Ikhlas, karena surat ini setara dan sepertiga Al-Quran. Membaca surat Al-Ikhlas dalam sholat tahajud dapat memperkokoh keyakinan tauhid dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Selain itu, surat ini juga mengingatkan kita akan kebesaran Allah yang mengajarkan untuk selalu mengandalkannya dalam setiap aspek kehidupan. 4. Surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah mengingatkan kita tentang dampaknya buruk dari perilaku menghina dan meremehkan orang lain, serta kesalahan dalam mencintai harta dunia secara berlebihan. Dalam surat ini, Allah memperingatkan bahwa mereka yang hanya sibuk menumpuk harta tanpa memperhatikan akhirat akan mendapatkan azab yang pedih. Dengan membaca surat Al-Humazah dalam sholat tahajud, kita diingatkan untuk selalu menjaga lisan, menjauhi sifat sombong, serta menyadari bahwa harta hanyalah titipan yang harus digunakan dengan baik di jalan Allah. 5. Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un memberikan pesan penting tentang pentingnya berbagi dan menolong sesama, terutama kepada kaum fakir miskin dan anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa kepedulian terhadap sesama adalah bagian dari iman yang sejati. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa surat Al-Ma'un mengajarkan kita untuk mengevaluasi niat dan keikhlasan dalam berbuat baik. Membaca surat ini dalam sholat tahajud dapat menjadi bentuk introspeksi diri agar kita selalu mengutamakan kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan dan tidak bersikap kikir terhadap sesama. Sholat tahajud adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan karena memiliki banyak keutamaan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dengan membaca 5 surat pendek yang telah disebutkan di atas, kita tidak hanya mendapatkan manfaat spiritual, tetapi juga mendapatkan perlindungan, ketenangan hati, serta kesadaran untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua dalam menjalankan sholat tahajud secara rutin dan istiqomah, serta menerima segala doa dan harapan yang kita panjatkan dalam ibadah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.